Mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu, upaya-upaya dusta. Mereka kemudian ingin mencelakai, membenci Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah pun membalas tipu daya orang-orang kafir. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya mereka dengan mensuapi kembali apa yang mereka muntahkan. Mereka ingin menipu orang beriman, menipu Allah dan orang-orang beriman. Tapi Allah kemudian membalas tipuan mereka. Apa yang mereka upayakan Allah kembalikan kepada mereka. Sama yang diterangkan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 34, 35, 36. Persis sama. Ketika kemudian mereka membunuh seseorang dengan mengatakan ini yang kami bunuh adalah utusan Allah. Ini adalah Rasul Raja Yahudi yang kami bunuh. Maka apa yang diterangkan di sana? Allah kemudian menjadikan yang dibunuh itu menjadi Tuhan bagi mereka, menjadi Kristus bagi mereka sampai hari ini. Allah membalas tipu daya mereka. Mereka ingin mencederai orang, mereka ingin menipu orang lain. Semuanya, tengoklah raja orang Yahudi kami telah bunuh. Lihat kami telah membunuh Kristus anak Maria. Tengok. Memproklamirkan itu semua untuk memperdaya orang-orang yang ada pada zaman itu. Ini loh rasulmu, ini loh nabimu yang kami bunuh. Ini loh orang-orang yang kalian sebut raja Yehuda, anak Daud. Ini yang kalian. Kami telah membunuhnya. Maka apa kata Petrus? Orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kalian bunuh itu telah dijadikan menjadi sembahan, telah dijadikan menjadi Tuhan, dijadikan sebagai ilah, sebagai Kristus bagi mereka yang membuat tipu muslihat. Ini yang dikatakan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang tadinya ingin menyesatkan umat Israel, yang tadinya ingin menyesatkan pengikut Nabi Isa Hawariyun, justru mereka kemudian yang disesatkan oleh Allah atas upaya mereka. Al-Quran tidak pernah salah memberitakan itu. Iskalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruk minal ladina kafaru. Jadi Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, diangkat ke langit sebagaimana yang dinubuatkan Nabi Daud di dalam nubuat Daud yang diceritakan oleh khutbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31-32. Bukankah Nabi Daud adalah nabi untuk kita dan makamnya, kuburnya masih ada di tengah-tengah kita, telah mengatakan, bukankah Tuhanmu akan membangkitkan seorang Mesias yang mana dia tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian, bahkan dia ditinggikan, diangkat oleh tangan kanan Elohim, yaitu malaikat. Izqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutakhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah. Ini yang diterangkan Al-Quran. Jadi ketika orang-orang terdahulu mengatakan kami membunuh raja Yahudi, kemudian ini dan itu, kami mencelakai, kemudian kami membuat dia untuk menebus dosa-dosa kalian. Apa kata Allah? Oke, silakan aja kamu memfitnah, silakan aja kamu ingin mencerai. Wa qaulihim, karena ucapan kalian. Apa kata Allah? Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Kalian tidak membunuh, kalian tidak menyalibkan. Yang kalian bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabiku Isa alaihissalam. Maka yang kau bunuh itu aku jadikan sebagai ilahmu, junjunganmu, kuriosmu, Tuhanmu, dan juga Kristus bagimu sampai hari kiamat. Ini yang Al-Quran katakan. Nah, hari ini apakah pola itu masih berlaku? Masih, saudara-saudara. Mari kita buktikan. Ketika kemudian Yesus di dalam kitab mereka mengatakan, apabila ada orang berkata, ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Tapi mereka senantiasa ingin membuat makar. Wa makar Allah. Mereka membuat makar. Mereka membuat makar. Apa makar itu?
Mereka ingin menipu bahwa seakan-akan yang datang kepada Paulus itu adalah Mesias, Al-Masih. Padahal Allah menjelaskan wa makarallah. Allah membalas kemudian tipu daya mereka. Dengan apa? Setiap hari, setiap malam, setiap saat apologet Islam kemudian membalas tipu daya itu dengan mempermalukan mereka. Dengan sungguh-sungguh mempermalukan mereka dengan tak terhingga. Mempermalukan mereka hingga ke jantung mereka. Sehingga mereka pun malu di hadapan manusia. Bahkan setelah itu mereka paham, mereka ngerti sekedar untuk menjadi manusia pun malu. Makar itu masih kemudian tertancap sampai hari ini. Orang Kristen ingin menipu dengan mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Bullshit. Dusta itu. Allah membalasnya dengan mengirim para apologet Islam untuk menjelaskan bahwa Kristen ini adalah kaum tersesat yang telah menyembah Sibilisis yang datang mengaku sebagai Kristus di padang gurun. Apa buktinya? Bahwa yang datang di padang gurun kepada Paulus itu adalah iblis. Tengok, lihat, saksikan, rasakan. Ketika mereka mengusir setan pakai nama oknum Yesus Kristus. Ketika mereka kemudian bermukjizat pakai nama Yesus Kristus. Apakah anak Maria mengakui? Apakah anak tiri Yusuf itu mengiyakan? Tidak sama sekali. Malah dia mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu Yesus Kristus yang mereka gunakan untuk bernubuat, untuk mengusir setan, untuk bermukjizat, itu Kristus Yesus mana? Yesus Kristus mana yang mereka pakai? Dalam nama Yesus Kristus, aku usir roh jahat dalam tubuhmu. Loh, ternyata Yesus Kristus anak Maria tidak mengenal mereka. Lalu Yesus Kristus mana ini yang mereka panggil? Itulah yang Allah katakan, wallahu khairul makirin. Yang kau panggil dengan nama Yesus Kristus itu adalah Sibilisis. Sebagai balasan daripada upah pekerjaan kalian karena kalian tidak beriman. Orang Kristen bertanya tentang dalil ini harusnya malu. Malu. Kenapa? Karena bukti bahwa Allah itu sebaik-baiknya pembalas tipu daya, pembalas kejahatan. Sampai hari ini Kristen tidak pernah sadar kalau sebenarnya mereka itu menyembah iblis. Iblis datang kepada mereka dengan mengatasnamakan pengakuan di hadapan nabi mereka Paulus dengan mengatakan, akulah Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Engkau akan menjadi alatku untuk menjadikan keturunan Adam tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan, melainkan merasa menjadi anak-anakku. Kebenaran Al-Quran jelas itu. Kayak film horor. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Apa buktinya? Mereka dibalas kejahatannya. Coba tanya, wahai saudaraku Kristen yang hidup di zaman modern, yang sudah canggih, sudah semakin digital, semuanya bisa diinput, bisa dirasakan, sudah dekat, semakin dekat. Begitu cepatnya kita mengetahui informasi. Tapi secanggih-canggihnya keadaan hari ini, Kristen tetap saja tersesat oleh makar yang mereka buat. Bukti, wahai saudaraku Kristen, apakah kamu menyembah Tuhan? Ya, Tuhan. Siapa nama Tuhan yang kau sembah? Yesus. Apakah Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Siapa namanya? Yesus. Apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Siapa namanya? Yesus. Siapa yang kau sembah? Yesus. Apakah Yesus Tuhan? Iya. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Namanya siapa? Yesus. Apakah Tuhanmu bernama Yesus? Iya. Apakah dia manusia? Bukan.
Wallahu khairul makirin. Dia seperti kentut di dalam sarung mutar-mutar. Isap sendiri, dia yang keluarkan, isap lagi. Keluar di bawah, masuk di atas. Keluar di atas, masuk di bawah. Oh, itulah yang disebut zalim. Ma makna zalim? Apa makna zalim? Zalim itu orang yang jahil. Ma makna jahil? Apa makna jahil? Jahil itu bodoh. Apa itu bodoh? Mereka tidak menggunakan akal sehat. Lalu apa yang mereka butuhkan? Umat Islam. Mereka butuh apologet Islam untuk menambal kepala mereka yang bocor. Silakan, kalau ada pertanyaan yang lebih berat tentang Quran, silakan. Sebenarnya saya udah jamin sih kalau ajaran kalian itu beneran kayak gak ada kebenaran atau keselamatan. Saya jamin itu. Sebenarnya. Oke, silakan. Anda kan kafir. Anda kan kafir. Sepintar apapun saya menguntai kata kepada lalat untuk menjelaskan kepada lalat bahwa sampai itu busuk, lalat tidak akan percaya. Lalat akan tetap cinta kepada sampah. Itulah dirimu. Itulah dirimu. Coba. Saya uji kalau kamu itu lalat. Saya uji. Ketika Yesus berkata kepada pengikutnya, apabila ada orang berkata, jangan kau percaya kalau ada yang mengaku bertemu Kristus di padang gurun. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Coba kau jawab. Untuk membuktikan bahwa kamu itu lalat. Buktikan kalau Paulus itu pernah menyimpang tentang ajaran Yesus itu seperti apa coba. Kita coba lihat, tengok. Lihatlah lalat kumbang ini teman-teman. Saya ulang. Yesus berkata, hei murid-muridku yang bukan Paulus. Murid-muridku yang bukan Paulus. Hawariun yang ditanya. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, perintahnya percaya atau jangan percaya? Silakan saudara Kristo jawab. Paulus itu kan menganggap kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, juga 12 lalat. Yesus itu kan lalat. Ketika disampaikan kepada lalat, itu nggak ngomongin wahai Paulus, lalat, itu ngomongin kayak orang yang jangan kau makan nasi yang ada di bak sampah ini. Ini udah basi. Apa kata lalat? Oh, ini adalah beras yang berasal dari sebuah sawah yang tadinya dipupuk, dibersihkan, kemudian lalu setiap hari dijaga oleh petani. Dia tadinya adalah beras yang begitu bersih, kemudian dicuci, dimasak dan seterusnya. Lalu ini berupa nasi dan seterusnya. Itulah lalat. Lalat itu begitu. Sudah jelas-jelas perintah Yesusnya, jangan ente percaya. Pertanyaannya, ketika Yesus berkata, kalau ada orang yang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Apa perintah Yesus? Percaya atau jangan percaya? Dalilnya jelas, Matius 24 nomor 23. Kalau ada orang mengaku dan berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah nomor 24-25. Aku telah menyatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias dalam gurun, di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Tertulis loh di situ, jangan kamu percaya. Nah, kita tanya kepada lalat, apa perintah Yesus? Percaya atau jangan percaya? Coba kau bicara. Iya, makanya gue bertanya kepada Bang, tunjukin, kasih tahu di mana Paulus itu menyimpang tentang coba lihat. Itu di mana, bagaimana? Coba lihat. Abang belum jawab. Kamu sedang membantah Yesus. Hei, yang di Matius 24 itu dia menuju kepada Paulus. Aku udah jawab, tapi abang tidak pernah menjawab pertanyaan. Coba. Ini yang dasar dulu. Yang dasar dulu. Perintah Yesusnya apa? Perintah Yesusnya apa? Perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Orang yang 570 tahun. Nah ini tengoklah kan, lalat itu terbang terus di atas tai.
Tunjukin Paulus pernah menyimpang tentang kebenaran Yesus. Tunjukin. Bisa gak? Tunjukin dong. Di mana Lalat. Paulus pernah menyimpang tentang kebenaran Tuhan Yesus. Itu kayak gimana? Perintahnya Pengajaran dulu, Tuhan Yesus itu jangan gimana? dulu masuk ke dalam substansi. Itu abang punya Ajaran dalilnya jangan. sesat banget. Perintahnya Dalam dulu, perintahnya Matius dulu, 24 perintahnya itu dulu, tidak perintah. menunjuk kepada kisah para Terlepas 9, benar tidaknya ajaran Paulus, perintah Yesusnya dulu kamu dudukkan sebagai perkara utama. itu yang merujuk Ingat. kepada Paulus. Enggak. Hei, Sesat abang. lalat dalil sesat. kumbang, lalat kumbang, dengarkan saya. Abang tuh kesal. Dengarkan saya. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kepada yang orang yang Jangan percaya. Jangan percaya. Terus, itu nggak merujuk kepada Paulus. kenapa Artinya Anda jangan mengatakan percaya itu tidak jangan merujuk yang kepada menyimpang Paulus? tentang ajaran Paulus, Lalu, jangan ajaran Yesus. Oke. Kalau bukan Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, lalu siapa oknum tersebut mengaku bertemu di padang gurun? Siapa? Iya kan, wah, nabi kalian itu kan yang di padang gurun kan dia lahir 750 Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun lalu datang kepada murid Yesus angkatan pertama mengaku bertemu dengan guru mereka? Siapa? Iya, Matius 24 itu yang di padang gurun itu bukan tentang Paulus, itu tentang nabi kalian yang lahir Di mana 70 tahun nabiku itu. pernah bertemu dengan Kristus di padang gurun? Iya, Dalil. itu kalian bertemu Jibril kan itu. Yang aku dia Tuhan. Jibril itu Kristus. Kamu sudah mulai bocor kepala, sekarang sudah bocor biji zakarmu juga. Ternyata Jibril itu Kristus gitu. Nenekmu yang mana yang ngajarin kau itu? Pendeta lulusan dari mana lagi tuh yang ngajarin kamu kalau Jibril itu Kristus? Tuyul? Wih, lalat kumbang. Tapi pertanyaan di mana Paulus Lalat pernah menyimpang? kumbang. Nampaknya kau tidak Di mana cukup disebut Paulus pernah lalat. Kau menyimpang? lebih pas Keberadaan dikatakan Yesus bisa kutu kebo. Paulus itu Di mana kau pernah mendapatkan literasi Jibril itu Kristus? Yesus mengatakan apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Di mana Bukan Nabiku Mesias. Muhammad? Dengarkan pertanyaannya, wahai Cak Ayu, Cak Kangkung, Cak Kongkong. Dengarkan. Di mana Nabiku pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Jawab. Apa? Di mana? Kenapa? Di mana Nabiku Muhammad bertemu dengan Kristus di padang gurun itu di mana? Iya, itu Jibril itu yang memasukkan itu kan memasukkan Jibril itu Kristus. mirip aja. Kutu kebo. Jibril itu Kristus menurutmu? Ya dibilangnya ngaku-ngaku itu kan yang ngaku-ngaku. Iya, aku tanya dulu samamu. Jibril itu Kristus? Ya dia ngaku-ngaku. Ngaku Kristus. Jibril ngaku Kristus. Iya. Di mana dalilnya? Jibril ngaku Kristus. Inilah kalian. Membuat makar tak henti-hentinya. Itu 12 rasul Paulus, 12 murid Yesus itu kan percaya kepada Paulus kan. Artinya Paulus Artinya itu mereka tidak tersesat. pernah Kalau ke-12 murid Yesus itu percaya kepada Paulus, berarti nubuatan tercapai. Apa Enggak, nubuat itu yang belum disebut? tercapai. Dengarkan dulu, wahai kutu kebo. Dengarkan. Apa kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 24? Iya, gue Sebab udah mendengar. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Itu seperti apa? Paulus. Jadi kalau misalnya kau mengatakan, itu saudara, seperti apa? kalau saudara mengatakan bahwa ke-12 muridnya percaya kepada Paulus, berarti ke-12 muridnya sudah disesatkan sesuai dengan Yang sesat tuh, Bang. Itu nubuat. yang sesat. Sebab Kristus palsu akan menyesatkan murid-murid pilihan. Tergenapi dong. Itu dalil yang sesat, Bang. Itu dalil yang sesat. Apa? Itu dalil yang sesat, Bang. Itu tidak merujuk kepada Paulus, Bang. Lalu siapa yang bertemu dengan Kristus di padang gurun? Itu Tuhan Yesus, statementnya Tuhan Yesus. Enggak. Yesus yang asli. Kalau bukan Paulus bertemu dengan Kristus di padang gurun, lalu siapa yang pernah bertemu dengan Kristus di padang gurun?
Ya itu bukan nabi kalian kan? Nabi mana yang nabi saya mana pernah bertemu dengan Kristus? Hah? Nah, kalian terbukti kan? Iya, maksudku nabi mana yang pernah bertemu dengan Kristus? Nabi mana? Iya, Jibril yang ngaku-ngaku dia sama kayak Kristus gitu. Di mana dalilnya dia ngaku Kristus? Di mana? Sampai hari ini kalian masih bikin makar. Sampai hari ini kalian masih ngerti makar nggak? Makar itu penipuan. Hah? Paulus itu pernah menipu gak sih tentang ajaran Yesus? Itu aja pertanyaannya. Bukan Tadi itu dalam masalah Matius itu. 20. Oke. Waspadalah. Saya buktikan tipuan Paulus. Boleh? Silakan. Boleh saya. Oke. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus yang bukan manusia. Di mana Yesus anak Maria mengaku bukan manusia? Tunjukkan kepada saya. Ya, dia itu Tuhan Yesus itu lebih dari manusia. Ya. Lebih dari manusia. Sekali lagi Bang Suma. Inilah yang Al-Quran saya katakan. Jangan coba-coba kau menyentuh Al-Quran. Kenapa? Karena Bibelmu yang akan pasang badan. Kau sentuh Al-Quran, Bibel pasang badan. Seakan-akan Bibel itu berbicara, enak aja lu ngomong tentang kalamullah. Jangan kau sentuh itu. Ini Bibel aja yang kau lawan dulu. Kau membuat makar. Ngerti makar enggak? Matius 24 itu nggak merujuk kepada Paulus. Enggak. Kakek lalat, kamu ngerti makar enggak? Makar itu penipuan. Di mana Paulus menyimpang tentang ajaran Yesus itu di mana? Saya kan bertanya samamu. Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia. Sama enggak tuh? Beda. Itu pintar. Pintar. Tuhan menjadi manusia. Yesus mengaku datang sebagai manusia. Paulus mengaku menjadi manusia. Itu menurut kamu, itu menurutmu karena kamu pengikut Paulus. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengaku dia adalah Tuhan datang berubah menjadi manusia? Di mana dalilnya? Iya, Matius 2 itu kan Tuhan menjadi manusia itu. Di mana dalilnya Yesus mengaku Tuhan jadi manusia? Itu di mana dalilnya? Di mana? Atau gua keluar aja dah. Aduh. Nyambek. Diskusi aja enggak. Kamu akan tersiksa. Kamu akan tersiksa dengan narasimu sendiri. Karena Tuhan saya mengatakan, wallahu khairul makirin. Allah membalas kejahatan yang kau sebut itu dengan melemparkan tai sapi ke dalam mulutmu kembali. Itu kata Quran. Mereka membuat makar, wa makaru wa makar Allah. Tetapi Allah membalas makarmu. Ucapanmu sendiri itu tak berdasar. Kalau kamu itu orang gila ngomong kayak begitu mah wajar. Ini kamu orang waras tapi ngomong jauh lebih gila daripada orang gila. Itu apa namanya itu? Apa namanya kalau ada orang waras berbicara lebih gila daripada orang gila? Hah? Kamu gak merasa kalau dirimu itu sudah dikutuk? Hah? Kok gak merasa? Kalau ada orang mengatakan nyata-nyata di depannya adalah sendal, lantas dia mengatakan ini adalah buah duren, kira-kira orang itu dalam keadaan waras, di orang ini konyol, kena sihir atau apa orang ini? Yesus mengatakan jangan kau percaya, kau katakan percaya. Kau katakan mana yang membedakan, mana yang berbeda ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Kau buktikan samamu. Yesus mengatakan dia akan datang sebagai anak manusia. Di mana itu tertulis aku akan datang sebagai anak manusia? Matius 24 nomor 27 nomor 30. Aku datang sebagai anak manusia. Paulus mengatakan apa dalam Galatia 1 nomor 11 12? Yesus datang bukan sebagai manusia. Mana yang betul? Woi, Sang Kuriang, ya, mana yang betul? Babang cuma baca dari beberapa ayat doang. Ya, mana yang betul? Di mana Yesus mengatakan aku datang jangan sebagai baca Tuhan? dari satu ayat doang. Di mana? Yang jadi di mana?
Di mana, lalat besar? Di mana Yesus mengaku datang sebagai bukan manusia, di mana? Bukan datang sebagai itu, dia tuh akan mengungkapkan dia menjadi Tuhannya. Iya, di mana dalilnya, di mana? Markus 2:5 ayat 6, terus Matius 2 Apa kau bilang? 3. Apa kau bilang? Markus berapa? Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 14 ayat 9. Itu udah terbukti. Yohanes 10 nomor 30. Apa yang dikatakan di situ, Dek? Aku Apa yang dan dikatakan Bapa di situ, adalah Dek? satu. Apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 10 nomor 30, Dek? Ya, aku dan Bapa adalah satu. Pada saat dia berbicara seperti itu, dia manusia atau dia apa di situ? Pada saat dia ngomong kayak gitu, Dek? Iya, manusia. Ya, manusia. Dia ketuhanan. Kenapa abang bilang kok? Betul. Sekarang saya tanya samamu. Yesus ketika berbicara seperti itu adalah manusia. Bapak sebagai manusia atau bukan? Ya, Bapak menaruh firman-Nya kepada manusia. Iya. Terima kasih. Jadi Bapak berfirman Bukan Bapak. kepada sang manusia, yaitu Yesus. Berarti yang dimaksud satu di sini adalah ketika Bapak mengatakan A, Yesus mengatakan A. Ketika Bapak mengatakan B, Yesus mengatakan B. Berarti aku dan Bapak adalah satu misi, satu visi, bukan satu hakikat. Satu hakikat. Satu Itu hakikat. Tuhan. Yesus Aku dan dengan Bapa Bapak itu satu dua hakikat pribadi. menurutmu? Menurutmu Yesus dan Bapa itu satu hakikat? Iya. Oh, kita kasih dalil ya, Dek, supaya kamu itu bisa sehat ya. Kita lihat di dalam kitab pengajaran, di dalam ajaran Yesus ya, dikatakan begini. Sebab kita punya satu Allah, yaitu Bapa. Ya, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Berapa Bapa? Berapa Allah katanya di situ? Itu dibilang dua pribadi dalam satu ketuhanan. Tadi katanya satu hakikat. Gimana Iya, ceritanya? dua pribadi dalam satu hakikat. Dua pribadi Oke. dalam satu hakikat. Oke, jadi menurutmu ketika dikatakan dalam 1 Korintus 8 nomor 6, namun bagi Kristen ada satu Theos, yaitu Bapa. Ada berapa Theos? Baca lanjutan lagi dong. Ada berapa Theos? Kutanya dulu, ada berapa Theos? Lanjutan lagi dong. Kutanya dulu dong. Baca lanjutan lagi Iya, dong. saya baca selanjutnya. Oke, dengarkan baik-baik. Namun bagi Kristen hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia Kristen hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ada satu Tuhan, ada satu Theos. Kalau Yesus juga adalah Theos, satu hakikat dengan Theos, berarti ada dua Theos. Tapi katanya cuma satu Theos. Dua pribadi dalam satu ketuhanan. Di mana ada satu pribadi? Di situ Iya. dikatakan cuma ada satu Itu kan udah Tuhan. ditegasin. Hei, Satu Allah, satulah Bapa. Dan itu tidak kan bisa satu Allah. Hei, Satu kau Tuhan. waras kah? Oh, ya, enggak kita nggak waras bisa ya. mengikuti itu. Saya karena lupa Abang kalau saya kita berdiskusi ngajarin dengan doktrin Kristen. Dengarkan. Abang nggak pantas buat ngajarin kita tentang Dengarkan. Kristenan. Oh, pantas dong. Kamu kan tidak berakal. Dengarkan. Kristen hanya ada satu Theos, yaitu Bapa. Berapa Theos? Satu. Yesus boleh masuk nggak ke situ? Iya bisa. Lah katanya satu. Iya. Loh, satu atau dua? Satu. Iya. Sebab Di mana aku dan Yesus Bapa disebut adalah Theos satu. kalau Gimana gitu? Di mana dalilnya Yesus disebut Theos? Meow. Nah, kita penjelasan dia sebut Theos. Di mana Yesus pernah disebut Theos? Tunjukkan dalilnya. Oke. Iya, silakan. Yohanes 5 ayat 22 itu sama dengan surah 22 ayat 6 itu. Inilah lucunya anak-anak Kristen ini, anak-anak Kristus palsu. Ngomong kayak kentut di dalam sarung, dia keluarkan sendiri, dia isap sendiri. Kau sebut berapa Yohanes 2 tadi? Yohanes 2 berapa, Dek? Yohanes 5 19. Tadi bukan itu yang kau sebutkan. Kok pindah-pindah gimana sih? Kamu Apaan ingin nggak menipu? Hah? Enggak nipu.
Enggak nipu. Oh, kau nipu Iya tadi diri sendiri. 5 ayat 19. Oke, saya baca Yohanes 5 nomor 19. Kita baca ya. Baca lanjutan lagi. Ya, saya baca. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau anak tidak melihat Bapa, melihat. Anak ini melihat ke Bapa. Berarti maksudnya apa itu, Dek? 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 Wah, Maksudnya apa itu kalau Bapak ya lanjut melihat? lagi dong, baca lagi dong. Ya, kutanya dulu sampai sini Ya, dulu baca kutanya. lanjutan lagi. Kutanya Baca dulu lanjutan. dong. Itu ajaran klasik. Kalau ditanya, Ya, baca lanjutan lagi, baca kenapa lagi, mau baca sebelumnya, baca sesudahnya. Itu kan bahasa pendeta itu penipu. baca lagi dong, lanjutan Baca lagi, lagi. ku baca lagi. Oke, sampai data nomor berapa ku baca? Ku tanya dulu. Sampai 25. Sampai 25. Oke, kita baca ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jika ia tidak melihat Bapa mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anaknya, supaya semua yang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku, percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah hidup dari dalam maut dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saat akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Theos, dan mereka akan mendengarnya akan hidup. Maksudnya apa deh ini deh? Maksudnya apa deh? Ini anak dan Bapa itu memberikan hidup kepada manusia, memberikan hidup yang kekal kepada Iya deh. Iya deh. Maka lanjutkan bacaannya deh. Dia mengatakan apa dekku? Kalau Ya, aku Yesus bersaksi, dengarkan dulu adekku cuek. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksiannya yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakannya ini supaya kamu diselamatkan. Dia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, yang kamu mau menikmati seketika cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melakukannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Apa, Dek? Kamu ngapa di sini, Dek? Dek? itu yang Apa, Dek? masih 30 itu tidak artinya Kalau itu ada aku kesatuan dalam bersaksi, Bapaknya. kalau aku bersaksi seorang diri, kesaksianku itu tidak benar. Maksudnya apa itu, Dek? Itu sebuah twist bang, ayat twistnya. Maksudnya apa, Dek? Mau kemana lagi, Dek? Twistnya Loncat. itu kan udah dibaca dalam Yohanes 5 ayat 19. Maksudnya apa itu, Dek? Ya, Lalat abang besar. gimana sih? Apa maksudnya Itu aja Dek? bang, abang nggak ngerti apa-apa bang. Kok nggak ngerti apa-apa? Kalau Itu udah- Yesus bersaksi sendiri, kesaksiannya itu tidak benar. Maksudnya apa, Dek? Mempertegaskan bahwa masih ada kesatuan di dalam Bapaknya. Ya ampun. Ya ampun. Berarti menurutmu Ayat 19-nya. Yesus itu adalah Tuhan yang tidak sempurna. Itu mempertegaskan Menurutmu Yesus itu manusia yang tidak sempurna. sempurna. Kalau sempurna, kenapa kesaksiannya tidak benar kalau dia cuma sendiri bersaksi?
Itu kan Kenapa? mempertegaskan, memperingatkan kepada yang itu, yang dengerin Bahwa bahwa masih ada kesatuan di dalam Iya. beberapa. berarti dia Maka Tuhan baca yang tidak 19. sempurna. Berarti dia Tuhan yang tidak sempurna. Sempurna. Kalau sempurna kenapa dia Iya, kesaksiannya kan tidak benar? itu kan untuk mempertegaskan doang. Kenapa kesaksiannya tidak benar? Kenapa? Kalau dia cuma sendiri bersaksi, kenapa nggak benar? Yang Karena aku tidak berbuat apa yang daripada diriku sendiri, aku tidak menghakimi sesuai apa yang aku dengar, dengan penghakimanku yang adil, sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu mempertegaskan dia tidak bisa buat sendiri gitu. dia Masih ada kesatuan mempertegaskan dalam bahwa Bapaknya. dia Tuhan sempurna atau tidak sempurna. Sempurna. Kalau sempurna, kenapa dia masih membutuhkan Tuhan yang lain, Dek? Sebab masih ada kesatuan, makanya dibilang aku Iya, tidak bisa kalau buat ada apa-apa kesatuan yang pada berarti diriku sendiri. dia membutuhkan Tuhan yang lain, Dek. Betul? Adikku. Loh, kalau enggak, kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Dek? Ya sebab masih ada kesatuan di dalam dirinya. Itu kesatuan Iya, berarti dia masih membutuhkan Tuhan yang lain, betul? Enggak, salah Bang. Loh, kok enggak? Kalau enggak, kenapa dia enggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kan lu bilang masih ada kesatuan di dalam Bapaknya. Iya, berarti itu dia mempertegaskan. membutuhkan Tuhan yang lain, toh? Bapak, iya Bapak. Bapak dan anak itu Begitu masih tetap dong. bersatu, dan makanya dalam 19. Akhirnya kebuka Itu sebuah juga. twist. Jadi twist, teman-teman, tolong di mute dulu. Saya jelaskan dulu, saya luruskan dulu. Lalat gede, kamu tidak akan pernah paham, Dek, karena kau lalat. Dengarkan yang di bawah, kamu diam dulu. Ini Kristen berusaha keras menjadikan anak manusia Maria ini seakan-akan adalah Tuhan yang datang kepada Paulus di padang gurun. Padahal yang sedang dia paksakan untuk menjadi Tuhan ini bukan Yesus. Yesus Kristus anak Maria itu cuma dipakai namanya saja. Yesus anak Maria ini mereka dongkrak pakai traktor, pakai alat berat. Sekalipun untuk dia mereka lantik menjadi Tuhan tidak bisa. Karena pengakuan Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi dipaksa, enggak, kamu harus jadi Tuhan, enggak bisa. Padahal sebenarnya orang Kristen hanya ingin menjual Tuhan mereka yang ketemu Paulus di padang gurun. Dia mau memaksa anak orang, enggak, Yesus itu kenapa dia sempurna? Iya sempurna. Kenapa dia butuh Tuhan lain? Karena ingin menyampaikan kepada Bahlul, kau ingin bikin makar di sini? No, tidak bisa. Kamu ingin memaksa anak orang menjadi Tuhan, padahal sebenarnya yang kau sembah itu yang bernama Yesus Kristus itu tanpa ada Yesus anak Maria pun sudah jadi Tuhan lo. Harusnya Kristen kalau jujur Kristen ini, oh Bang Suma, sebenarnya Tuhanku itu kebetulan aja namanya sama dengan Yesus anak Maria. Tuhanku bukan itu Bang Suma, Tuhanku bukan anak Maria Bang Suma, cuman kebetulan aja namanya sama. Tuhanku itu memang namanya Yesus Kristus, tapi dia yang kuasa di dunia dan di langit, yang datang kepada Paulus yang keluar dari kubur. Harusnya kalian jujur bahwa Tuhan kami sebenarnya bukan anak Maria. Tuhan kami itu adalah yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, yang datang di Pulau Patmos. Cuman kebetulan aja namanya sama. Karena kamu ingin memaksakan Yesus anak Maria, kamu bawa kemana? Mulutnya sendiri yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Wih, Lul, aku ini Lul tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Lul. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, Lul. Dan penghakimanku itu betul, penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, Lul, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku, Lul. Ini manusia yang begitu pasrah menyatakan dirinya manusia, lu paksakan menjadi Tuhan, Lul. Padahal sebenarnya Tuhan lu bukan ini.
Tuhan lu yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu Tuhan lu. Bukan yang tadi yang di Yohanes 5 itu, bukan itu. Itu nabi, itu rasul bagi Bani Israel. Jangan kau bawa-bawa itu. Tuhanmu itu yang datang ke Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu Tuhan kau. Itu Tuhan lu yang merasuki orang yang masuk di kubur. Begitu bangkit, kepadaku telah diberikan kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu Tuhan lu. Berbeda dengan anak Maria yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu beda. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat bernama Yesus Kristus yang datang setelahku. Waspadalah supaya jangan kamu disesatkan. Sebab banyak penyesat yang akan datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus yang kau ambil dari Yohanes 5 itu deh, dengan Yesus yang datang kepada Paulus itu deh, itu adalah Yesus yang berbeda. Yesus yang di Yohanes 5 itu manusia, utusan Tuhan, hamba Tuhan. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhan dan Kristus bagi Kristen angkatan jahat. Jadi sampai mulutmu robek dek, sampai lidahmu menjulur sampai ke tanah dek, kamu tidak akan pernah bisa menjadikan manusia Yesus itu menjadi sembahan kau. Beda yang datang ke Bani Israel mengajarkan Injil anak Maria dengan yang datang kepada Paulus mengajarkan buku Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Padale, Pararang, Keblama, Keblampets yang mengajarkan kepada Paulus itu beda. Tapi kau sebagai penyesat mencoba untuk membuat makar dengan memaksakan anak manusia ini adalah Tuhan yang datang kepada Paulus deh. Jadi kalau kamu masih mau tetap menjadi lalat, mending kamu buka pantatnya pendeta, kau kerumuni pantatnya sebagai lalat. Paham dek? Sakit hatimu dek, lapor ke pendetamu, suruh naik ke sini dek. Nama seorang ya. Silakan, ada lalat lain yang lagi? Silakan dinaikkan. Benar juga itu ya, analogi lalat ya. Udah diberitahu tetap aja suka sampah. Iya, lalat. Udah diberitahu bahwa ya makhluk itu bukan Tuhan, tetap aja dia demen. Ya udah. Yesus berkata jangan percaya. Lalatnya percaya. Jangan kau makan, lalatnya makan. Namanya nggak percaya Yesus. Nggak percaya Yesus. Itulah Kristen ini antikristus. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Lalu kalau Yesus Kristus anak Maria tidak mengenal Kristen, lalu Yesus Kristus yang mana yang mereka panggil mengusir setan? Hah? Yesus yang mana? Dalam nama Yesus, kutunjang kau. Itu Yesus yang mana yang mereka panggil? Yesus, Yesus, kamu di mana, Sus? Aku sudah 2 bulan kena bisul di samping anus. Yesus, susah aku buang Yesus. Kau di mana? Yesus yang mana yang mereka panggil? Mereka mengusir setan mampu. Mereka kemudian bermukjizat hebat. Bernubuat pun hebat. Tapi ternyata Yesus tidak mengenalnya. Itulah bukti bahwa ada yang bekerja di dalam diri Kristen
mengaku Yesus, yang mereka panggil-panggil Sus. Sus. Sesedih-sedihnya nonton film India, Sus. Lebih sedih habis makan gak ada rokok, Sus. Bagi sebatang, Sus. Yesus mana yang Kristen panggil itu? Yesus mana? Kalau ternyata Yesus tidak mengenal mereka, hah? Robek mulut, robek. Sus, oh Yesus, oh Yesus. Bangun tidur, Yesus, oh Yesus. Mau tidur, Yesus, oh Yesus. Bangun tidur lagi, Yesus, oh Yesus. Mau tabrakan, Tuhan Yesus. Jatuh dari pohon, Tuhan Yesus. Lihat orang kemudian lari dikejar anjing, Tuhan Yesus. Yesus yang mana rupanya yang mereka panggil? Ternyata Yesus tidak mengenal mereka. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, hei Tuhan, Tuhan Yesus, godain kita dong. Banyak nanti di antara mereka berseru, Yesus, Yesus, sok cantik. Bukankah dulu kami bernubuat pakai namamu? Nama yang mana? Yesus Kristus. Bukankah dulu kami mengusir setan pakai namamu? Nama yang mana? Yesus Kristus. Bukankah dulu kami bermujizat pakai namamu? Nama yang mana? Yesus Kristus. Loh, pada saat itulah aku Yesus Kristus akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Loh, lalu yang selama ini mereka panggil Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus itu sopore. Hah? Sopo? Oh, ternyata polanya sederhana, Cak Kangkung. Yesus memang berpesan, hati-hati kondi, hati-hati kok. Jangan sampai disesatkan kok. Sebab ada nanti penyesat datang memakai nama aku Yesus dan berkata, akulah Kristus, periksa saya KTP-nya. Sama-sama tumbuk KTP-ku, tapi tidak sama kelahiranku, beda tahunnya, beda harinya. Memang nama aku sama. Nabilangnya dia namanya Yesus, saya juga ngaku Yesus. Nabilangnya gelarnya Kristus, saya pun begitu. Tapi tidak sama dariku. Saya dari Tuhan, dia dari hantu, penyesat dia. Jangan kau bilang itu adalah saya. Makanya nanti di hari terakhir, ku usir kau semua, mbok. Ku bilang kau semua itu anak cetang, anak perakang, anak popok. Disebabkan karena kalian itu dompala. Sudah dibilang jangan percaya, kalian percaya. Kemana otak kalian tuh? Hah? Kemana otak kalian? Sudah ku bilang jangan percaya, kau percaya, matilah kau. Lah dompala. Sudah dinasihati, anakku, ya paman, sebelum kamu turun gunung, ada apa paman? Di bawah lembah itu ada penjahat besar. Masa sih? Ciri-cirinya apa? Jangan ciri-cirinya. Kalau dia mengaku Yesus Kristus, jangan kau percaya. Itu penjahat kelas kakap. Sadar nggak? Iya, guru, sadar. Begitu turun, belum juga turun dari kaki gunung, ketemu. Siapakah engkau? Ada kopi kah? Akulah Yesus yang kau aniaya. Wah, sujud dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Padahal perintahnya jangan kepercaya dompala. Belum juga berapa hari diingatkan, belum juga berapa detik diingatkan, masih mutar-mutar suara Yesus di kupingnya. Jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Begitu ketemu, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau adi. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya dialah dompala. Kardoba, udah dibilang jangan percaya, ditamparlah kau sendal, enyahlah daripadaku, kau semua adalah pembuat kejahatan.
Nggak sadar-sadar juga. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Maka berbahagialah kita umat Islam ini. Karena Allah mengatakan, menceritakan tentang kaitan fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah fama lahum min nasirin. Apa kata Allah terhadap mereka yang membuat makar seperti si lalat kumbang tadi? Apa kata Allah? Adapun mereka orang-orang kafir yang sudah diperintahkan jangan percaya, tetapi tetap aja percaya, maka aku akan mengasap mereka dengan asap yang sangat keras. Dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Tengoklah tadi, siapa yang bisa menjadi penolong kepada lalat untuk agar lalat itu sadar kalau sampai itu busuk? Siapa yang bisa menjadi penolong lalat? Gak ada, gak ada. Apakah itu berkah? Itu siksaan. Itulah siksaan yang pedih. Perintahnya jelas, jangan kamu percaya. Karena Allah menyiksa mereka, tetap aja mereka julung-julung percaya. Julung-julung percaya, dompala. Ini dinasehatin, diajak diskusi baik-baik, pelan-pelan kita menyampaikan, data kita sajikan, tetap aja ngeyel. Ujung-ujungnya pingin kemudian mengkultuskan kemudian oknum Yesus Kristus yang justru Yesus sudah nasihatkan, jangan kamu percaya kalau ada yang mengaku Kristus di padang gurun. Jangan kamu percaya kalau ada yang mengaku Kristus dalam bilik rahasia. Datang Kristen dengan jurus kata memakan duren. Wah tidak, beda ini beda. Apa bedanya? Karena ini enak. Apa enaknya? Enggak ada yang haram. Oh ini Yesus yang benar ini. Apa enaknya? Karena kita tidak dilarang makan babi. Ini Yesus yang betul yang datang kepada Paulus. Kenapa? Apa benarnya? Karena dia tidak melarang kita minum anggur. Ini pasti Yesus yang benar. Kenapa bisa? Karena dia membebaskan kita dari hukum Tuhan. Oh, ini pasti yang betul. Kenapa? Karena kita pasti masuk surga. Hei, kamu tuh manusia. Lu dikasih otak. Ada mata, ada kuping, ada mulut, ada kalbu, ada hati. Kenapa sih sekali-sekali nggak pakai otak lo? Ini bukan Quran. Ini kitab lo. Yang hidup kemudian kamu di bumi dengan sudah disuapin dengan kitab itu. Kau pakai otak untuk menelaah isinya. Perintahnya jangan percaya. Kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias. Kenapa Yesus melarang percaya? Karena tidak ada Yesus turun ke bumi sebelum akhir masa kehidupan di bumi. Kalau aku yang datang, itu tanda dunia sudah berakhir. Jadi kalau ada yang datang memakai namaku tapi dunia belum berakhir, itu bukan aku. Jangan kau percaya. Sampai segitunya saking cintanya Bang Suma sama kalian. Coba. Saking sayangnya aku samamu, kawan. Yesus mengatakan, anak manusia akan datang diiringi dengan tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Matahari menjadi gelap. Apakah sudah gelap matahari? Masih terang juganya. Bulan tidak bercahaya. Apakah bulan sudah tak bercahaya? Masih juga, masih bercahayanya.
Bintang-bintang berjatuh. Apakah sudah jatuh bintang? Enggak jatuhnya. Kuasa-kuasa langit berguncang. Berguncang enggak? Enggak berguncangnya. Akan nampak tanda anak manusia di langit. Sudah nampak? Belum nampaknya. Semua manusia di bumi ini akan meratap. Tidak meratapnya. Bom-bom masih menyanyi-nyanyi itu. Edis masih dengan gaya-gayaan. Belum ada yang meratap. Dan seluruh manusia akan melihat aku di langit. Belum ada yang kita lihat cuma pesawatnya terbang di atas. Berarti kalau ada yang mengaku Yesus Kristus, akulah Yesus Kristus teman sepak bolamu, akulah Yesus Kristus teman SD-mu, akulah Yesus Kristus teman bisnismu, jangan kau percaya dompala. Apalagi coba, apalagi nasihat kayak mana lagi yang bisa masuk di dalam kepala kalian? Nasihat apa coba? Hah? Nasihat apa yang kira-kira bisa masuk? Nasihat apa? Tidak salah Al-Quran saya mengatakan mereka punya mata tapi tak melihat, mereka punya kuping tidak mendengarkan, mereka punya hati tapi tidak meresapi, mereka punya akal tapi tidak mengerti. Itu Al-Quran saya katakan. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Iya, kalau tidak ada apologet Islam yang mengajarkan kalian, bolehlah kalian mati dalam keadaan kufur. Boleh. Tidak ada yang ngajarin. Yang siang hari cuma diajarkan malam kudus. Itu ajanya terus. Tapi kan sekarang sudah ada apologet Islam yang meluruskan pemahaman-pemahaman stupid kalian tentang Bible. Kenapanya tidak kalian gunakan kesempatan itu untuk belajar? Kami tidak memelintir. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau ke sana, jangan kamu percaya. Camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang mengaku ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia alias penjara, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jangan kamu percaya. Loh, kenapanya sekarang kalian percaya? Hei, tak adakah sedikit hatimu, tak adakah sedikit isi kepala kamu untuk mengerti isi Bibelmu sendiri? Jangan Quran terlalu berat. Quran itu bagi kalian. Bibel aja dulu pakai. Bibel. Plototin. Kalau bisa itu matamu kau cungkil bijinya. Kasih jatuh 1 jengkal jaraknya dari pipimu. Supaya kau bisa baca itu Bibelmu. Susah kali lah kalian ini diajarin. Saya mau berhenti tapi saya sayang kalian. Saya mau berhenti tapi saya cinta kalian. Nggak tega kalian, nggak tega aku lihat kau itu kekal di neraka. Ya kalau cuman sehari, ya boleh lah. Oh cuman sehari pun. Ini kekal kawan, kekal di neraka. Bukan cuman sehari loh. Bukan cuman sehari, bukan cuman 2 hari, bukan cuman setahun. Kekal di sana. Ya Allah ya Karim, berikanlah petunjuk pada saudara-saudara saya ini. Kekal, bukan cuman sehari. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya loh kalian di sana. Ya kalau Bible kalian itu tidak mengatakan jangan percaya, ya silakan. Tapi kan ada perintah jangan percaya. Kalau Yesus tidak mengusir kalian ya nggak apa-apa. Tapi kan diusir kalian itu kan. Diusir kan. Siapa yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai nama aku, mengusir setan pakai nama aku. Pada hari itu aku Yesus berterus terangnya Yesus kepada kalian. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coy, kami pingin tersenyum bersama dengan kalian di surga. Pingin bersenda gurau. Pingin kelak nanti kau meluk kami dengan berkata, Bang Suma, untung dulu kau ingatkan aku Bang. Pingin. Ini kamu kalau mati dalam keadaan seperti ini, kekal di neraka. Fi nari jahannam khalidina fiha abada. Bukan main-main Bung. Kalau ente misalnya cuma kena tumor, kanker,
dalam kehidupan kekal, ya nggak apa-apa lah, ini neraka. Bukan main-main loh itu. Pikirkanlah, jangan egois, ya, jangan egois. Wah, saya ini, pokoknya saya selamat. Dia mana dasar keselamatannya, mana pijakannya, mana coba dasarnya, mana dasar keselamatan itu? Ya kami kan anak-anak percaya, kami kan, iya kalau kamu percaya, berarti kamu ikuti nasihatnya dong. Jangan percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Faktanya, ketika Yesus melarang percaya, faktanya apa? Kalian percaya kan? Iya kan? Ayolah kawan. Ayo lembutkan hatimu untuk menerima kebenaran. Silakan dilanjut teman-teman. Ya itu pengantar edukasi ya buat teman-teman semua. Intinya hidup ini sekali, jangan disia-siakan. Penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau penyesalan datangnya di depan, apa namanya ya? Kita sambut dulu deh. User sama Kikuk ini Muslim Kristen bang, dua-duanya nih, silakan. Pendaftaran, pinternya di bawah nih. Kalau penyesalan datanya di depan, pendaftaran, benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan bang? Belum Bang. berani, Bang. Belum berani bertanya. Iya bang? Belum berani bertanya. Oke. User siapa ini user? Kan Dito bantu dulu gua tuh, user siapa? Iya, user, selamat malam user. Buka mic-nya user. User 321 nggak ada isi. Ayo teman-teman Kristen yang di bawah, ya saya rasa banyak hal ini yang kita dapat. Silakan dikonfirmasi. Kita ada di sini buat kalian. Pengen rasanya kita itu jujur sama kalian. Di neraka itu, kalau bagi kalian itu tidak sehari 2 hari. Selamanya. Kumboy, selamat malam Kumboy. Iya, assalamualaikum Kang Dito. Ya, Kristen atau Muslim bang? Muslim bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan silakan Iya, bang. iya. Saya mau minta izin sama Bang Zuma, sama Bang Handi. Kalau misalnya videonya dibikin VT, diupload ke TikTok bisa nggak, Kang Dito, Bang Zuma? Bisa, tapi harus ada catatannya bang. Video lengkapnya, nah, video lengkapnya ada di Zulkifli YouTube Zulkifli Mabas. Jadi supaya orang itu bisa menonton di situ. Ada sebab akibat. Jangan nanti akibatnya aja suaranya Bang Juma, terus sebabnya nggak ditayangin secara utuh. Akhirnya menimbulkan seperti penistaan. Padahal di situ room diskusi gitu loh bang, maksudnya ya. Ya, berarti harus dikasih tanda YouTube-nya Bang Zuma ya. Begitu maksudnya ya Bang. Ya, kalau ngambilnya di YouTube Bang Juma, kalau ambilnya di YouTube saya gitu. Ya, jelas video lengkapnya ada di YouTube siapa ngambilnya gitu loh. Oke? Oh ya, siap Bang Andi. Kalau Ya, perlu terima kasih kasih, linknya, Bang Andi. kalau perlu kasih linknya YouTube di situ, jadi orang nggak setengah mati nyari. Oh ini loh Iya, lengkapnya. Oh maksudnya Bang Juma seperti ini. Oh lawan diskusinya begini. Oh maksudnya Bang Juma suaranya tinggi karena ini edukasi, karena suasananya seperti itu. Jadi orang itu menonton tidak memihak begitu. Jadi secara utuh ya gitu ya Bang ya. Iya, terima kasih Bang Andi. Ya, oke, banyak makasih, Bang. semuanya. Ya, saya turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak tuh Bang yang Juma? Iya. Kenapa Kenda? Itu harus secara utuh. Kalau perlu kasih linknya, karena suara-suara Bang Juma ini kan banyak diambil di piti-piti. Cuma nggak utuh gitu loh. Itu maksudnya. Teman-teman juga yang termasuk yang
termasuk yang ngambil potongan-potongan lirik-lirik nyanyi tanpa judul, itu kalau bisa sebelum lagu itu ditampilkan, itu ditampilkan dulu suara lawan diskusi, supaya diperlihatkan kepada sahabat yang lain bahwa ternyata ini adalah ranah diskusi, tidak sedang dinyanyikan begitu saja, gitu loh. Supaya orang penasaran, oh ternyata diskusinya di mana. Nah, habis itu tampilkan link YouTube di mana saudara ngambil, kan gitu ya, supaya dipahami ini teman-teman. Dan juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang ada di YouTube. Ada sahabat Silver Lining, Altera, Pisabi, dan Aku Siap, dan semua yang telah menyokong kegiatan kita pada malam hari ini. Begitu juga yang ada di TikTok, Masya Allah. Doa yang terbaik dari tim kita yang ada di Apologet Islam Indonesia dan teman-teman Apologet Islam yang lain, meskipun yang tidak berafiliasi dengan API atau MCI atau MCI, kami tetap sebagai satu barisan mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dan juga kepada teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam rangka Idul Kurban di Masjid Nur Maulida binaan kita selama ini, silakan ke rekening yayasan Bank Tabungan Negara dengan nomor rekening 4 tambah 01 tambah 30 tambah 00 tambah 17173. Situ sangat bermanfaat bagi teman-teman kita yang mu'alaf dan anak yatim piatu yang ada di bawah binaan Apologet. Demikian saudara-saudara sebagai pengumuman. Sekali lagi terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf atas apa yang mungkin ada kata-kata keliru atau apapun itu. Sekarang kita lanjutkan berdiskusi kembali materi tentang walakin syubbihalahum, terkait dengan orang yang mereka salibkan dan mereka bunuh itu bukanlah manusia suci, melainkan orang yang diserupakan bagi mereka yang mereka salib. Demikian Bang Handi, saya kembalikan, silakan. Ya, Masya Masya Allah. Allah. Masya Allah. Sampai dulu Ya, kan. kita sapa sebelum kita sapa Bang Handi. Saya pribadi juga mewakili teman-teman semuanya di diskusi lintas agama yang melive-kan kreator live di Apologet Islam Indonesia. Untuk keluarga besar yang ada di bawah ya, yang mensupport ini, terus support banyak, ini luar biasa Bang Andi ya, yang selalu juga digaungkan sama Mace mensupport kita. Masya Allah, jayalah Indonesiaku. Kita kembangkan dakwah diskusi lintas agama di satu barisan Apologet Islam Indonesia ya, satu komando, satu barisan dengan ketua pembina kita Gurunda Bang Suma. Masya Allah, support terus ya, support yang di YouTube, subrek ya. Kita sapa dulu Bang Andi, selamat pagi Bang Andi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang, silakan. Ya, alhamdulillah semenjak ada API ini, terutama Bang Juma ya, Bunda ini luar biasa penjelasannya. Jadi yang Islam ini sedikit banyaknya tahu tentang pengajaran-pengajaran Yesus yang benar gitu kan. Cuman saya pengen nanya ini aja, ketika Paulus itu bertemu dengan Kristus ya, dia kan membuat Bang, itu monolog jadinya Bang. ya. Udah dijelaskan tadi Bang Juma itu, nanti monolog jadinya. Jadi monolog, kita belum ada otennya Bang. Oke. Siap. Baik Bang, sehat selalu ya Bang ya. Kita kosongkan dulu untuk oten supaya naik ya Bang ya. Yang ini aja, maksudnya sedikit aja ya. Yang diciptakan Paulus 13 kitab itu apakah sama mengacu ke ajaran Yesus anak Maria gitu? Itu aja sih sebenarnya. Udah dijawab Bang Juma tadi semua itu Tidak Bang. Paman. Udah Tidak dijawab. Paman. Udah. Oh gitu ya. Ya, izin turun deh kalau gitu ya. Ya, izin Abang, makasih Bang. Sehat selalu Abangku Bang Andi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu lagi kita sapa dulu Bang Gun Chan. Selamat pagi.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kita kasih kesempatan dulu ya. Habis ini mohon maaf yang muslim ditahan dulu. Kita supaya diskusinya berjalan. Yang Kristen, yang jantan, yang tangguh ya. Untuk langsung request. Ya, silakan Bang Guncan. Sorry, temanya apa dulu ini? Ini kegedean bang, pilih dikit. Iya, temanya apa dulu? Aduh, kegedean ya. Abang Kecil Kristen, suaranya bang, besarin suaranya. Bang Guncan. Muslim. Kalau muslim gimana sih? Yaudah, abang dibawa dulu ya bang ya. Mohon maaf saya turunkan. Ini nih, intermezzo dulu nih. Tetap semangat belajar ya nak. Mama di sini tetap support. Tetap selalu support kamu. Support. Tetap Tuh, udah. Ya udah disuprot, terima kasih Sukrot. Suprot. Buat teman-teman yang belum follow-follow, dibantu follow-follow narasumber di atas ya. Ada Bunda Mila, Pak Peta Lempu, Bunda Maria, Bunda Rama, Bang Handi yang belum, Love Orange-nya, Bang Zuma ini akunnya baru, teman-teman. Ya kalau nggak ngikutin kami, nggak ngikutin Bang Zuma, ya nggak akan tahu Bang Zuma live-nya di mana. Yang jelas ini loh, kan di Tokbarnya saya sampaikan bahwa antum semua itu luar biasa. Bisa membeli paket data untuk menonton kita ya, itu bagian daripada dakwah amal jariah yang antum peroleh di muka bumi ini. Karena tanpa antum semua menonton di sini maupun di YouTube ya, yang nggak ada semangat. Kalau sekiranya Bang Juma di sini diskusi terus penontonnya cuma 2, di YouTube penontonnya cuma 10 orang, ya mana semangat. Tapi alhamdulillah ya, yang nonton bisa ribuan. Ya tentu antum semua memang luar biasa mengorbankan waktu, bahkan lupa masak ibu-ibu, apalagi kalau siang itu. Untuk itu juga keseimbangan ya. Jangan sampai ribut sama suami. Suami maunya dangdut, Anda maunya ini ya, bagi-bagi waktu lah ya. Cukup suaminya berhenti dangdut lah Pak, mendengarin ini kajian-kajian. Ya kayak begitulah ya. Untuk itu anak satu kata buat antum semua, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Suprot, kita suprot. Suprot. Ini belum ada yang request ini Bang Handi, OT-nya pada kemana nggak tahu juga ini. Ada nih, ada yang request nih. Mana? Tuh. Oh bukan, ini mah Bu Len. Oh, Muslim. Ini saya. Assalamualaikum, Bu Len. Yang kedua nih, mendekati Idul Adha, Idul Kurban ya. Kita target nanti di Masjid Nur Maulidah ya. Binaan Bang Juma, kantor pusat API di Bolangi, Rumah Hobbit. Ya, kita target sih 4 sapi ya. Sekarang udah, insya Allah udah tersedia 2. Kalau teman-teman, iya silakan Bunda. itunya ya, account-nya saya belum terima tuh. Oh iya, saya belum kirim ya Bunda ya. Masya Allah, saya lupa. Andi lupa. Lanjut dulu, saya kirim sekarang, mau masih ingat. Boleh. Terima kasih. Terusin dulu. Bunda Mila dilawan. Enggak lah Bang Zuma, cuma ya belajar lah sedikit-sedikit dari Bunda Rahma. Nih Bunda Rahma ini guru saya juga nih. Ini Gurunda. Masya Allah. Ilmunya banyak. Cuma akhirnya saya ikutan dia kalau ngomong ngegas. Jadi orang yang jadi panutan. Jadi Tiba-tiba, panutan. jadi Makanya panutan. kalau siapa namanya Bunda Rahma buka komal kan Oten nggak berani naik. Enggak bun, aku tuh paling lembut. Oh, Kadang-kadang masih aja. bangun. Ampun deh, ampun. Paling lembut ada gua tegur, jangan kencangin Bunda. Kena kan? Kalau tidur. Udah tidur. Tapi Bunda Rama itu paling sabar loh Bunda kalau tidur. Benar. Iya tahu.
Sabar banget tuh Bunda Rama kalau tidur. Ya. Tapi Jadi Gurunda tunggu ya teman-teman ya Idul Adha ya. Seperti tahun-tahun kemarin insya Allah ya. Kita target 4 sapi. Ya bagi yang nggak bisa 1 sapi sendiri ya bisa patungan 1 7 bebek. orang lah. 1 bebek terus. Tapi bom jangan dibawa-bawa lah. Kasihan. Iya. Kalau kita Idul Kurban hewan tentu yang lulus daripada tes kesehatan, disembeli atas nama Allah. Begitu. Kalau teman saya itu nggak perlu sikat aja kata dia, bebas. Menurut si Bom bebas. Bisa juga makan orang ya Bang Handi? Ya karena semua kan hukum Taurat udah dibatalkan semua. Berarti bisa Bang makan Zuma, orang. saya Ya. pengen nanya, kapan ya umpamanya narasi Islam membahas soal riba? Saya kepengen banget itu, biar tuntas gitu loh. Kira-kira ada nggak kesana itu? Atau ke siapa? Ada tuh Ustaz merah. Tahta bisa Iya. dengan Ustaz siapa nah? Ustaz Wafi. kita siapa? Wafi. Ya Ustaz Wafi. Wafi ya. Ya itu Tapi penting. kalau masalah hibah Bunda ada tuh merek bis di sini, hibah utama ada. Kok hibah? Bukan hibah, riba. Oh riba. Riba, ini Bang Handi, riba tuh serem. Itu menghimpit kubur kita nanti waktu meninggal. Aduh riba itu memang agak penjelasan yang mendalam ya. Iya itu dia. Tapi secara umumnya ya tidak boleh ada menguntungkan lebih dari ketentuan atau berbunga begitu yang melebihi batas. Tapi kalau penjelasan yang gue dengar kalau ada perjanjian awal sih bukan riba. Tapi ada juga yang mengatakan riba, makanya perlu mendalam. Iya. Contoh nih misalnya nih, saya pinjam duitnya Bunda Mila kan ya. Iya. Misalnya saya pinjam 1 juta lah ya. Tapi perjanjian awalnya saya ya nanti saya pulangin saya kasih 1.100.000 ya Bunda ya. Bunda Mila jangan, tapi saya yang mau. It's okay, itu bukan riba. Karena saya minta terima kasih. Kira-kira begitu. Kalau sebaliknya Bunda Mila yang neken, Ya. kalau saya terpaksa itu bisa kena riba jadinya. Iya. Itu. Iya. Jadi jangan ditekan-tekan orang lah soal-soal gitu. Membungakan. Menolong aja kan gitu ya. Gitu. Tapi banyak sekarang orang yang Tapi tapi contohnya tadi kan rencananya saya pengen pinjam sama Bunda Mila. Itu kan cuma contoh sekaligus meminta gitu loh. ada kriteria-kriterianya, tapi kalau ada orang nih yang memang sengaja, kalau di sini tuh ada satu company yang memang untuk menambahkan tambahan uang berapa persen untuk pembayaran kalau kita pinjam uang. Bang Handi pinjam uang, Bang Handi sudah menentukan tarif 20%. Ya. Nah, seperti itu. Kalau itu investasi gini Bunda, izin. Itu kan bicara bisnis ya, profesional ya, itu ada margin. Ini ngomong siapa nih? Kang Dito. Oh, lanjut. Jadi kalau dalam profesional itu bukan maksudnya di riba, tapi margin ya. Orang bisnis pengennya ya pasti ada keuntungan, bukan masuk ke dalam riba, tapi laba. Tapi kalau ini kan investasi, Bun. Jadi menurut saya sih kalau transaksinya uang ke uang, ini Kang Dito, uang ke uang. Jadi peminjaman uang, investasi lain lagi. Kita udah tahu, nih saya punya properti kayak Gurunda. Gurunda punya properti. Oke, Gurunda saya invest. Nah, nanti dari keuntungan Gurunda bagi saya itu investasi. Tapi kalau saya meminjamkan uang sama Gurunda, nih Gurunda 10 juta. Tolong ya, 20% nanti. Itu riba. Tuh. oh iya, kalau pribadi dengan pribadi. Kalau Pasti perusahaan itu berbunga namanya. Jadi saya invest 20 juta nih Gurunda 20 juta. Nanti Gurunda bilang, "Oh ya, nanti kalau sukses ini saya selesai semua,
kita hasil si ini dapat sekian sini, itu investasi lain. Tapi kalau saya minjamkan uang di depan, saya udah bilang Nel, gue pinjemin uang, tolong 20% ya, itu riba. Jadi Itu uang kalau ke uang, pinjemin kayak gitu Bunda, itu namanya neken dari awal ya, riba lah. ya. Jadi uang ke uang tuh yang nggak boleh transaksi. Kalau invest kan sama dengan bank Jariah ya, bang apa? Bank Islam itu. Nah itu. Kecuali nanti saya nih, contoh misalnya tadi saya pinjam 100 juta kasbon, lah. kasbon nih. Nah, Ada yang nyontoin Bang Andi kasbon tuh. Saya kasbon. iya, Baliknya sekian persen. Nah itu riba tuh. riba. Cuma Kalau saya nanti mau rencana kan pinjam sama Bunda Mila nih misalnya 200 juta. Ya, terus saya bilang Bunda, nanti kalau saya balikin terserah gue, pasti ada kelebihan lah. Ya nggak, bukan riba lah, karena saya ikhlas berterima kasih kan gitu. itu mungkin harus ditanya Ustadz juga kali ya. Nggak tahu. Terus rencana kapan pinjamin gue Bunda? Ini kan analogi tapi niat nih. Apaan tuh? Kang Dito nggak paham deh Kang Dito. Apa sih? Hah? Interest riba ada bunganya, bener. Duit di bank juga loh. Duit di bank, kelebihan dari bank itu riba loh itu, Bang Handi. Jangan main-main. Makanya kita perlu orang yang ngerti hukum dan lain-lain yang menjelaskan. Jadi nggak salah pengertian kan. Iya betul, kita serahkan kepada ahlinya. Betul. Iya. Baik. Boleh kita lanjut? Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dari Kristen atau Muslim, Pak Heri? Dari Muslim. Oh iya, ada yang sampaikan dulu Pak. Ini kita mau lanjut diskusi nih. Silakan. Gini mau tanya kan. Saya tadi nemu TikTok dengan ada gambar Bang Juma dengan temanya apa tadi itu 10 pemakan babi apa gimana tuh nah? Apakah benar itu? Salah, bukan. Udah Bang. Ini Bang, kita kalau Bang Zuma live pasti didampingi dengan YouTube beliau. Jadi dipastikan kalau beliau live di YouTube dan beliau ada di room itu asli. Kalau bukan jangan. Ya itu bukan Bang Zuma. Itu teman-teman ya. Oke, ada lagi Pak Ari, izin ya, turunkan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nih, Bapak anti riba ya. Nah ini nih. Siapa? Assalamualaikum. Bahkan dia, bahkan dia mau merubah namanya nih. Lu merubah nama lu siapa? Mister Riba ya? Bukan? Riba Kudus. Oh iya, jangan ditambah Riba lagi. Kudus dari nyosor. Nah, gua naik ayo, nggak bisa terhitung naik, syukurin nggak ada dialog, hahaha. Supaya yang di bawah marah-marah. Tadi lu bahas apa sama si Jul? Sama Adu Goldian? Apa ya tadi? Oh ini, yang apa namanya? Jadi kan di Bantul kemarin tuh ada kuburan Kristen dihancur-hancurin gitu kan? Nah itu. Terus orang-orang Kristen di komennya ngomong, wah ini Islam ini Islam fobia salib gitu kan? Nah habis itu ternyata kan ketahuan itu orang Kristen gitu. Ya udah aja lu makan itu, orang Kristennya fobia salib gitu. Jadi sedih banget punya agama gitu. Penganut-penganutnya malah fobia sama lambang keselamatan dari agama itu. Aduh sedih. Pedih. Nah, terus apa? Yang saya pelajari Res kan gitu ya, sebelum tampil pelakunya mereka langsung menuduh salah satu agama tertentu, tapi nggak ditulis di situ. Jawabannya adalah yang jelas bukan Hindu, yang jelas bukan Buddha, yang jelas bukan Konghucu. Tebak aja sendiri kata dia kan gitu. Ada juga terus terang, oh ini pasti Muslim. Itu ya, tapi setelah lengkap, gitu. Taunya Kristen juga, ya udah dimakan itu tuh apa namanya framingnya gitu. Yang fobia salib adalah orang Kristen sendiri. Karena kan yang kejadian gini kan nggak sekali Bang Andi, sering. Kalau kemarin-kemarin kita ingat kan ada tuh gereja yang dibakar
Ternyata yang ngebakar orang Kristen juga. Yang di Mamasa itu kemarin tuh gereja itu belum dirilis oleh pihak kepolisian pelakunya siapa. Langsung risulubis beberapa YouTuber Kristen itu langsung Muslim pasti pelakunya kan gitu. Nah setelah dirilis ternyata orang dalam. Nah, artinya orang-orang Kristen banyak yang fobia dengan Kristen itu sendiri gitu, sesuai framingnya mereka. Lutheran itu framing gitu. Berbahagialah demi framing. Benar Rahma, rekam layar dong Bunda Rahma. Tapi adanya lagi sesudah itu mereka nggak menarik videonya dan minta maaf loh. Bun, kenapa rekam layar ketika ada kores? Oke, siap. Nggak apa-apa lah, Kores kan sahabat saya. Gurunda ke sekolah nggak Gurunda? Sahabat Bunda. Bercanda. Gurunda Zuma. Ya, nggak ada. Udah tidur Gurunda ya. Gurunda jam segini badminton, Bun. Udah HP-nya jalan. dilepas. Udah, biasanya. Wah. Ini dia. Banyuma lagi di gunung. Tadi nyampe 11:30 kalau nggak salah ya nyampe di gunung tuh. Jam 11 ya. Tahu sendiri kalau di gunung udah di kamar sebelah itu. Asik angin sepoi-sepoi, sender-senderan di sofa, ya udah. Kalian belum pernah sih menikmati rumah Hobbit gimana kalau malam hari? Benar-benar surga coy. Iya loh. Mengecil. Di tempat rumah Hobbit kan dingin Ikhwan ya. Gue yang 22 cm jadi 3 cm anjir. Dingin banget. Iya, halo, kenapa? Hah? Sambil halo juga. Apa temanya apa? Oh, temanya itu bisa dibaca baru masuk. Sebentar, Bun. Hah? Kristus berapa? Oh, Kristus ya. Sabar dulu Pak Manru dari sekte mana Pak Manru? Hah? Pak Manru dari sekte mana? kebenaran. Tritunggal, Katolik. Kebenaran, Tuhan yang benar bukan Tuhan bahasa Arab. Tulis di KTP aja deh apa agamanya Pak, ente tulis di KTP. Oh iya. Iya, Protestan, bukan Tuhan bahasa Arab. Oke, Protestan, lanjut. Oke, lanjut. Protestan bahasa mana dia? Latin ya? Tuhan Latin berarti. Tuhan segala bangsa, Bos. Segala bahasa, bukan bahasa Arab. Tapi bahasa? Bahasa, semua bahasa namanya Tuhan Maha Kuasa, nggak usah kau dikte. Jadi kalau beda wilayah beda lagi namanya gitu ya? Nggak usah kau dikte, otak kau nggak nyampe. Otakmu nggak nyampe, Bos. Oh, Namanya aku Maha Kuasa tahu ini itu. Bapak ini yang akalnya robek kemarin ini. Ya udah kan katanya Tuhan segala bahasa gitu. Nah, Tuhan segala bahasa ini namanya siapa namanya? Yesus Kristus. Oh, nama Yunani artinya. Oke, kan gitu Nama jelas. Indonesia itu Indonesianya, ada Yahweh, versi Israelnya, ada. Nah, kan gitu. Nah, kalau nama aslinya siapa? Masa tiap beda Nggak usah desa? kejengkal, namanya Maha Kuasa. Bukan dia, siapa yang tahu namanya? Katanya kenal sama nama Tuhannya. Kalau kau orang Indonesia, kau Yesus Kristus. Nah, kalau misalnya kita satu bangsa ngumpul, siapa namanya? Hah? Kalau misalnya satu dunia ngumpul, siapa nama Tuhannya? Ya, Jesus Christ. Oh, Inggris jadinya ngambil Inggris. Oh iya. Susah ya. Oke lah. Enggak susah, Bang. Itu pakai Inggris tadi. Susah dong. Ya, ini apa motif kemana, arahnya kemana? Ya, makanya jangan tiba-tiba loncat. Kan itu motifnya yang di kuning itu. Kan saya mah kaget kalau hanya didikte-dikte udah sejak reak aja udah nyungsep kan nyungsep. Nyungsep dipanggil lagi ke Indonesia. Nanti Juni datang lagi. minta yang langsung. Bang, maksudnya nggak berpengaruh, Bang. Kuasa gelap itu nggak berpengaruh. Kalau nggak berpengaruh harusnya kan. Kalau misalnya nggak berpengaruh, harusnya kan.
Gini, kalau misalnya nggak berpengaruh nih, Bre Mandru, harusnya kan Kristen itu 70% lah minimal gitu di Indonesia. Gak masalah gitu-gitu bang. Kenapa dari zaman Belanda di sini sampai Belanda udah pergi lagi, kenapa masih 6% dia? Bang, Berpengaruh dong. Persentase nggak masalah bang. Intinya Lo kan terus apa ya pengaruh itu apa sih maksudnya berpengaruh itu kan ada perubahan yang positif gitu. Bang, ini saya pengaruhnya. Belibet ya. Tuhan yang benar itu kan menjanjikan surga yang benar, bukan trot. Kenapa masih 6% gitu? Pada nggak mau ke surga yang benar? Oh enggak, paling besar di dunia loh. Orang Di Israel? Orang Kristen paling besar Di Israel? dunia. Hah? Di Israel? Di dunia, bos. Lu bos. Ini kan Udah orang global. sombong begini kasih saya aja Bang Kores. Iya Kang Dito, gas Kang Dito. Jadi Bang Manru katanya Bang Tuhan yang Rekam layar Bunda Iya. Rahma. Udah dari tadi, Bun. Lanjut. Iya. Iya, Jadi apa-apa, Bang Manru apa-apa, mengatakan Tuhan Iya. seluruh dunia itu yang paling besar. Matiin dulu aja Bun, ulang lagi Bun, kelamaan. Oh, Nggak apa-apa, jangan ngecapruk gitu. Ngecapi apaan? Tadi dulu eksistensi Tuhannya Pak Manru di Protestan itu esensinya apa? Esensinya Tuhan yang benar, bukan Tuhan bahasa Arab. Bukan, maksudku dia itu bentuknya apa? Bentuknya udah dijelaskan sama Al-Quran aja, udah dijelaskan firman itu jadi daging, jadi apa. Semua udah diakuin, tapi keras kepala. Kalau Roh Kudus. Itu satu kesatuan bos, namanya Maha Kuasa, gak usah kau jengkal. Itu Oh, kelakuan jadi anjing. Tuhan itu apa? Roh atau daging? Semua dia berkuasa, kau gak usah jengkal. Jengkal itu gak usah, semua tahu kok itu gak penting. Jadi Tuhannya orang Kristen itu yang jasmani atau yang roh? Semuanya dia berkuasa, itu gak usah kejengkal. Kalau nggak dijengkal yang mati di kayu salib itu Tuhanmu. Gak usah Tuhan yang kejengkal, mana? udah nggak ada yang ngakuin. Di kalender aja gak ada yang ngakuin. Kok ngomong kalender sih? Ini kemana-mana nih orang. Kenapa ke kalender? Capruk. Gini loh. Coba kau dengarkan dulu. Ini nggak mungkin bisa buka mic-nya sendiri. Lihat ngecaprut dia itu. Di mic nggak tahu dia. Iya, Kalau bukan dicampurkan Tuhannya- di pohon kurma. Maksudnya di kalender udah jelas. Kalau saya di mute berarti deh. Ntar dulu. Kau ngomong udah belibetan kemana-mana. Jangan-jangan itu Oh, ini akalmu udah ketika robek itu. puasa gelap harus diperingatkan. Ngapain saya di Aduh mute? ngomong naon. Mana teh. Sabar dulu. Atau ngarana di mute mah kudu diperingatkan. Tuhannya orang Kristen itu mengatakan adalah roh. Di mute aing nak. Setuju nggak? Ini manru sih sedeng eta iya mah. Liar aing mah. Ngecapruk weh, mabuk eta mah. Nggak nyambung, masa dia bawa-bawa kalender gimana coba? Iya, loba teuing congorna. Banyakan daging babi silakan yang naik, yang jantan gitu loh, yang berisi, yang jangan yang robek akalnya mau naik. Akal robek naik. Oke, ada Real Cop. Real Cop, selamat pagi. Real Cop. Real Cop, selamat pagi. Gini loh teman-teman Kristen ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan. Kami itu dari lubuk hati yang paling dalam ya, nggak pengen kalian itu masuk neraka selama-lamanya. Kita diskusi ini menguji materi yang sudah kita sediakan. Masa sih nggak sadar gitu loh. Kami itu nggak mau kalian selamanya di neraka. Cuman angan-angan belaka. Dijamin surga. Nggak ada yang bisa jelasin surga yang kayak gimana. Sok atuh yang naik, yang gentle dong yuk. Yang keras gitu loh. Jangan yang diajak ngomong apa lari ke kalender. Udah nggak ada lagi yang request Bang Handi.